Oke, halo tim M. Sekarang gue lagi bareng ownernya Headshoes Indonesia, Ko Biondi. Kok Kak ya? Kak aja. Kak aja ya. Kak Biondi. Pokoknya ini kan sekarang kita pakai masker nih. Sekarang karena kita udah melalui protokol kesehatan yang ketat ya. Apalagi di playfield ini kan. Iya, playfield emang masuknya cuci tangan dulu, cek suhu gitu kan. Pakai ini. Terus ada apa tuh? Kotak UV. Iya, kotak UV-nya kan. Jadi kita boleh lah. Kotak disinfektan. Kotak UV apa kotak UV ya? Kotak disinfektan. Ada namanya apa ya? Ntar aja googling lah ya sendiri. Karena itu kita boleh lah ya lepas Boleh, masker, kita udah enak kita ngobrol cuma ya. udah berdua doang. Karena kita juga jaga jarak kan. Oke. Jangan lupa tim M. Cuci tangan 3M pokoknya ya sekarang ya. Betul. Berarti banyak makin serem. Bahaya juga kan. Oke, gua mau nanya-nanya nih tentang seputar Headshoes sih sebenarnya. Gimana? Aduh, gua mau nanya nih sebenarnya Headshoes itu apa sih? Oke, jadi Headshoes itu gue berdiri dari awalnya mau bikin sebuah media khususnya buat sepatu basket. Jadi buat kalian yang pengen tahu sepatu basket apa yang terbaru, terus reviewnya kayak apa, harganya berapa, itu gue pengen semuanya lihatnya di Headshoes. Pertama bikin iseng-iseng Instagramnya tuh gue buat seperti media gitu. Jadi kayak gue info di situ postingan sepatu-sepatu yang kira-kira menggugah selera orang mau beli lah gitu. Jadi kayak kalau bisa lu lihat dulu di Instagram ini sebelum lu ngobrol banyak ke orang-orang tentang sepatu basket. Oh, iya paham. Nah, di situ gue imbangin pakai YouTube. YouTube-nya tuh sekitar tahun 2017 gue mulai pertama kali. 2017 ya? Iya, masih cukup banget sih itu emang juga. Dan itu benar-benar dari yang kayak punya sepatu satu, terus belum tahu konten selanjutnya mau nge-review sepatu apa. Jadi benar-benar emang dibikin dari nol banget sih. Lalu berarti dari tahun 2017 tuh apa tuh alasannya bisa sampai membuat Headshoes ini? Banyak sih, jadi awalnya juga gue kayak, kan gue main basket nih. Nah, ya. Di komunitas gue tuh kayak banyak yang kok ngobrolin sepatu terus gitu kan. Tapi gue dari situ belum paham-paham banget, dan akhirnya gue mulai, wah lucu juga ya, karena gue punya sepatu kok ada yang expert banget udah ngebahas gini dari tractionnya terus gitu, iya terus sepatunya yang keluar baru dikit udah langsung ada sharean gitu. Nah gue pengen bikin, kenapa nggak gue punya wadahnya yang kayak buat mereka ngobrol atau informasinya mereka gue tampung, gue bisa share ke orang lain gitu. Nah, di situ gue coba bikin Instagram, kemudian YouTube-nya di situ. Dan YouTube-nya sendiri emang alhamdulillah sekarang udah lumayan kencang, sudah menghasilkan, sudah ada konten ke depan. Gue nggak terlalu mikirin karena udah disupport, jadi kayak aman lah ya, tujuan gue udah lumayan tercapai lah gitu. Jadinya kayak oke, ini berarti udah sukses, banyak yang suka, dan gue harus lanjut dan harusnya lebih bagus lagi gitu kan. Kayak motion nih, awal-awal bikin berat pasti, berat kan, komen diperhatiin kecil-kecil, diliatin ya kan, yang kayak lu nggak nyangka kalau lu bikin sejelek itu. Iya sih. Karena usaha kita tuh kadang udah sangat udah maksimal tapi nih. Hasilnya masih gini-gini doang Hasilnya gitu. Masih pasti emang ada orang yang nggak bisa kita bikin senang semua kan. Bisa senang semua, betul. Ya itulah. Nah, gue mau nanya nih. Sebelumnya apa tadi? Mau lanjutin? Enggak. Ngobrol aja. Gue mau nanya nih, kalau yang kayak gini di pikiran gue itu, lu kan review sepatu ya. Sepatu basket kan notabene mahal gitu ya. Berarti lu pertama-tama susah banget tuh. Budget gitu 2 juta Gua harus keluarin. punya kayak 2 pasang sepatu itu buat modal banget, yang kayak lu harus kalau lu mau bikin konten ketiga artinya salah satu sepatu lu harus jual. Oh, muterin gitu ya. Iya, gua harus punya strategi gimana caranya gua nggak terlalu gas di awal untuk modal, kemudian gua hasilnya nggak maksimal. Gua nggak mau kayak gitu. Terus untuk sekarang berarti udah full support juga? Enggak? Alhamdulillah ada beberapa yang mesti beli sendiri, tapi sekarang udah sekitar 70% konten support. Termasuk lapangan yang mau playfield. Yang gitu ya, yang penting kita patient and persistence ya. Iya, jadi lu begitu jalan tuh anjir, pas udah lu mau nanjak tiba-tiba banyak pasti yang bikin dan lu harus konsisten. Jadi gue emang pertama begitu gue lihat anjir jelek banget video gue, yang kedua gue bikin anjir tetep jelek video gue, terus yang ketiga gue bikin anjir masih kurang, ternyata orang perhatiinnya tuh segitunya ya. Iyalah. Akhirnya sampai sekarang sebenarnya masih juga nggak perfect, cuma ketimbang 3 tahun lalu gue bikin
itu udah bisa insya Allah memfasilitasi yang nonton. Gitu tapi sih. Kadang orang tuh bisa ngomong karena dia nggak merasakan Kak. Bener, gua jadi kayak gitu. curhat-curhat pembuat jadi konten curhat ya. Nih, jadi curhat nih, enggak beneran nih. Dulu gue berasa ya, gue nonton YouTube orang lagi tuh 2000 view itu menurut gue dikit banget. Tapi setelah gue buat konten 2000 view itu banyak banget ternyata. Susah banget tuh. Ya kan? Karena lu mungkin ngeliatnya langsung yang gede, yang iya, viral kan. Iya, bener. Yang viral yang baru 5 menit udah belasan ribu. Iya. Kalau kita kan masih di scroll gitu buat dapetin udah lama belum ya, buat tahu. minta temen share gitu, aduh. Berat banget kalau YouTube itu berat ya. Lu berasa berat nggak sih di YouTube kan? Iya, gua alhamdulillah ngedeketin diri ke komunitas juga sih. Jadi itu salah satu tujuan gua, karena kalau dari YouTube doang mau dibuat seapapun bagusnya, begitu lu promosiinnya lu nggak banyak channel, bingung ya. juga. Tadi pemasukan Headsus dari mananya nih? Kalau untuk sekarang ya maksudnya? Sekarang dari yang utama tetap endorsement sih. Endorsement ya? Utama. Kedua baru dari jajan dari YouTube-nya. AdSense ya? Tapi itu emang agak lama tuh. 100 berapa dolar turun-turun ya? Enggak, cuman emang yang bikin panik adalah pertama kali nungguin kapan tuh suratnya datang ke rumah. Iya nggak sih? Yang ada ini ya dari surat. YouTuber lu berasa pengen jadi dibilang YouTuber tuh setelah lu dapet Google AdSense itu. Dan itu gua nungguinnya kayak videografer gua bilang udah diproses nih, begini gua diliatin. Iya, tapi kok kita udah 3 bulan gak datang. Tapi akhirnya ya dari situ, dari berdarah-darahnya, sekarang di tahun 2020 gue mulai ngerasain ada yang nonton dan ada yang respect. Apalagi gue suka banget kayak store bahkan sampai Anta, sampai Lining, Peak. Kalau Peak ada di Indonesia, yang Anta hubungin gue langsung dari Cina untuk ngirim sepatu. Sekarang udah pasti. Jadi kayak misalnya ada Clay Thompson baru gitu lu bisa dibilang salah satu kiriman awal Clay Thompson itu ada di rumah gua. Jadi yang lain jual nih masih pre-order, gue sebenarnya udah punya. Bukan sombong, tapi itu bener-bener dari mereka yang hargain gua. Ternyata yang di Indonesia mungkin kurang, ini mah dikit gitu ya, cuma segini. Masih banyak yang artis yang lebih tinggi. Ya memang kita nggak bisa dibilang bisa menyamai mereka karena startnya aja udah beda. Gue berangkat dari edukasi, ngajarin orang, ngasih tahu informasi. Sementara mereka dari pamor mereka udah bagus, tinggal bikin yang muter-muter ngeset juga tetap lebih banyak lah. Mereka kadang juga kan konten edukasi tuh susah loh, susah orang Indonesia. Drama tuh suka tuh, sepatu nih, lu pick up games dapat sepatu harga 10 juta, itu bisa rame nih. Ya kan, tapi kalau edukasi ngasih tahu orang ini agak berat ya berangkatnya ya. Gua jarang banget yang paling cuma beberapa kali yang thumbnailnya tuh ada tulisan giveaway-nya. Aduh, gua nggak pengen dilihat sama orang-orang terlalu bikin kencang instan dengan cara ngasih-ngasih. Mendingan berkembangnya lewat ini edukasi yang ya kalau misalnya lu butuh channel kayak Headsus, artinya lu support, wah enak nih ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Gue dengar banyak kan dari luar bagus kan, cuman agak sulit diterjemahin buat orang-orang yang awam yang baru ngerti sepatu. Nah gue coba bikin, dan kalau emang kelihatan nih ada udah mulai peningkatan sampai akhirnya meledak banget, itu gue ngerasa wah di Indonesia dihargain banget. Keren sih. Iya, lu juga harus gitu. Nama lu ada Indonesianya kan, ada Motion Sport Indonesia. Sama gitu. Brand lokal aparel gitu ya. Susah sih kayak gitu. Gue mau nanya lagi nih Kak. Inspirasi lu sebenarnya dari memang ada nggak inspirasi reviewer lain gitu lu? Gua kalau inspirasi belum sih. Jadi kalau untuk gua di mana gua mau belajar, gua banyak melihat Instagram dan YouTube orang luar yang review. Jadi kayak yang banyak-banyak tuh yang bahasannya sepatu apa sih? Yang banyak-banyak tuh konten yang seperti apa sih gitu. Yang banyak ditonton itu yang gue lihat di komen-komennya tuh orang ngebutuhin apa gitu, size kah apa-apa. Gue lebih banyak gitu, jadi kayak oh nih ada yang kiblatnya yang di luar negeri kayak begini, tapi gue pengen bikin yang lebih dari itu gitu. Makanya gue juga ada melihat yang di luar negeri ada yang main-main gitu kan. Gue juga cuman gue lihat, gue ingat-ingat juga kalau gue bukan pemain profesional, pasti banyak kan
yang nonton pemain profesional. Artinya yang wah gue bisa menyajikan juga nggak akan sebaik kalian yang emang fundamentalnya bagus. Jadi gue sebisa mungkin penjelasannya dapet, dipegang-pegang sepatu, di permainannya, dilihat traksinya seperti apa, berhentinya, mendaratnya seperti apa, kunciannya seperti apa, gue pengen tunjukin aja gitu. Ya jangan terlalu lu perhatikan masalah skill pemainnya seperti apa, benar, tapi lebih ke penjelasan sepatunya. Itu sih yang gue cari sebenarnya, yang semoga orang bisa terima lama-lama. Dan gue juga emang ngembangin terus sih. Kalau ada waktu ya emang privat basket itu enak sih. Nah jadi lambat laun pokoknya kita intinya selalu akan lebih baik aja sih. Kalau berkembang ya harus. Sebenarnya kalau kayak gitu apa sih yang bedain lu dengan di Indonesia kan juga cukup banyak ya review sepatu gitu ya. Kayak siapa yang ini Billy itu ya, yang kayak gitu ya. Nah apa yang bedain lu dengan mereka? Toko juga banyak. Kalau yang kayak gitu nggak ada bedanya ya, cuman kalau gua kan khusus basket, jadi gua nggak ada sepatu lain selain basket. Artinya kalau misalnya di YouTube sebelah ada lifestyle-nya, sepatu yang lain ya kayak begini di review, gua nggak ada. Dan gua basketnya juga insya Allah yang terupdate juga sih sekarang. Jadi kayak gua nggak ngincar budget, gua ngincar yang paling update aja gitu ya. Yang mereka butuhkan atau bisa yang biasa mereka lihat di mall ada di atas. Gua mau nge-review yang itu. Kayak kemarin Harden Dan itu kemarin agak sulit dapetnya. Itu jujur nggak ada endorsan. Gua dapetnya hubungin dulu kemana-mana dan ternyata cuma ada di satu store di Senayan City itu. Dan size-nya cuma sisa itu di display. Jadi gua tetap ambil. Demi konten. Iya, untung itu size gua. 42. Emang udah jalan lu kali kan? Iya, jadi kalau sampai itu kegedean gue udah kayak aduh minggu depan nggak review ini berarti. Karena kalau kesempatan gue untuk review sepatu, gue cuma ada ketemu sama sepatu itu 2 kali. Maksudnya 2 kali? Gimana gue mau nge-review kalau sepatunya belum gue cobain? Gue harus ketemu sama sepatu itu yang pertama, abis gue beli gue harus cobain Langsung gitu ya? Cobain, gue biasanya main atau gue shooting around di playfield ini, gue cobain. Di pertemuan kedua atau ketiga gue harus nge-review. Atau kalau mepet banget gue coba lagi nih di kedua tapi bisa sambil nge-review gitu. Gue biasa kadang drilling juga, ada coach atau apa, gue coba drilling, gue sambil ngerasain sepatunya nih kayak apa. Kadang ada ngerasa kurang maksimalnya karena beberapa sepatu itu butuh break in yang lama. Ya break in kayak Kyrie juga. Kyrie mungkin, cuman ya, sepatu-sepatu yang bahannya bus, bantalannya itu juga butuh lama tuh. Kayak misalnya lu sebenarnya 2 kali aja make tuh belum terasa, lu masih 5 kali, 6 kali, dan itu kan nggak mungkin dong kalau kita yang ngejar konten gini. Iya. Kalau gua review 6 kali lagi, ntar yang lain ketinggalan lu. Udah banyak yang nge-review. Kan nggak enak, gua agak ngejaga di situnya juga sih. Berarti tapi gua nggak mau terlalu ngoyo, artinya apa, gua masih kerja dan gua di Head Shoes ini juga merasa cukup dengan seminggu sekali. Cukup. Jadi konten gue seminggu sekali, tapi lu nggak bakalan dikecewain kok. Artinya tiba-tiba minggu ini kok nggak ada. Nggak, gue harus terstruktur sebulan ke depan. Boleh ditambah, dikurang jangan. Iya. Ditambah kayak kemarin ada highlight pickup game. Volume 1 sponsorin tuh volume 1. Gue rencana volume 2 di Februari gue bikin. Jadi tiap bulan ada. Dan itu harus di screening dulu. Karena apa? Karena lagi corona gini kan. Gue pengen pemainnya yang benar-benar sehat, yang benar-benar orang sama-sama tahu. Artinya apa, banyak pemain jago di luar tapi nggak respect satu sama lain. Gue nggak pengen. Dan teman-teman gue yang di sini, insya Allah kalaupun lu jadiin grup, mereka udah kayak keluarga. Jadi bisa yang ini kalau nanya sepatu nanyanya ke Bonte, kalau mau nanya masalah asuransi nanya ke sini, mau beli mobil nanya ke sini. Berarti nggak semua basket doang ya, lu bisa di kehidupan lu juga gitu ya. Gua, kalau lu keluarga, dalam satu keluarga kan lu butuh apa aja harus ada kan. Ya makanya insya Allah sih gue pengen bisa bikin ini sampai volume 12, artinya setahun. Sebulan sekali. Semuanya ada hadiahnya, ada sponsornya, dan setahun itu gue rencananya memang bikin dengan tema yang beda-beda gitu aja. Keren sih. Pengennya kayak gitu. Ya sekarang gimana, orang hiburan udah makin dikit kan? Iya bener, hiburan udah makin dikit, keluar juga nggak bisa. Nonton basket IBL aja susah banget. Ditunda lagi.
di PHP-in terus kayaknya gitu ya, kayaknya sama IBL ya. NBA aja kan udah jalan, tapi kadang-kadang pemain cuma 7 orang, 8 orang kan kayak gitu kan emang. Dwight Howard aja mau jadi playmaker. Gimana dah tuh dipaksa gitu. Enggak, gue mau nanya nih Kak, perjuangan terberat lu Kak selama bikin Hetsus ini, yang sampai kayaknya gue udah mau berhenti deh, ini bukan jalan gue gitu. Pernah nggak lu sampai berat banget jalannya gitu? Berat sih pernah, tapi gue tuh ngocol sih. Gue kalau di misalnya ada yang nggak suka gitu, gue tahu orangnya siapa, gue cari, gue isi ini yang nggak suka gitu, oke. Dan gue tantangin untuk yang dia komenin ke gue apa, gue lawan dengan hal yang semoga di dalam hatinya, ternyata dia bisa. Gue pengen kayak gitu. Jadi kayak pernah berat, kayak banyak banget nih yang komen jelek atau tiba-tiba apa kok nggak naik-naik followers atau viewers, kenapa nih? Terus ada yang tiba-tiba ngejudge atau gue dikasih tahu orangnya gimana padahal nggak dekat, ya kan? Ya gue sih malah begitu lihat, iya sakit hati sih. Cuman lama-lama kan kalau gue stuck di situ, gue nggak bisa dapat sepatu tiap hari kayak gini. Iya. Yang komen juga belum tentu bisa dapat sepatu tiap hari. Nah, ya, cuman kan jangan kelihatan kayak sombong gitu. Gue juga ngerasain ini tuh nggak semua orang berhasil, karena beberapa teman gue yang coba bikin, akhirnya di tengah jalan yang mungkin gue pikir konsepnya lebih matang dan dia juga lebih bermodal mungkin, itu banyak yang stuck juga. Dan nggak jalan. Mungkin di beberapa ada perusahaan juga kalau nggak salah jadi yang emang basicnya media tapi tetap malah nggak jalan. Nah kalau gue ini independen, benar-benar dari otak gue cari videografer yang sesuai dengan kriteria gue, dan alhamdulillah sampai sekarang nih masih tetap gue pertahanin. Kita kayak ngerasa meningkat bareng ya. Pas ngomong zaman dulu video yang pertama ini, anjing gue ketawa-tawa sampai gue nggak mau lihat dulu. Kok bisa anjing kayak gitu? Relate banget tuh sama gue, benar-benar relate ya. Gitu pasti gitu. Orang akan belajar dari pengalaman. Iya. Itu justru yang maksud gue yang penting kan. Di komen jelek di ini masa lo nggak baca sih? Kan lo baca kan? Pasti. Cuman kalau lo rasa, oh iya benar juga nih, lo perbaikin. Tapi kalau lo, emang ini orang nggak suka aja, lo pasti bakalan nyolotin kan, maksudnya kayak ya udah gue bakalan tetap begini. Bener, kadang orang kayak gitu tuh harus dinyolotin, bener. Biar kita juga puas. Kadang tuh bisa gondokan sendiri kalau disimpan. Gimana? Lu berarti ngikutin sneaker terus dari udah lama ya? Sneaker. Lu ngikutin lebih ke sneaker atau sepatu basket sih? Karena gue dulu main basket dari SMP, SMA main basket juga. Kuliah stop di Unpad karena gue main futsal, tangan gue patah. Oh, lu malah kenanya di main futsal? Di main futsal. Nah, hokinya gitu, futsal kampus. Patah, terus gak main basket karena apa? Karena gue nge-shoot juga gak bisa lurus nih. Gue dulu ngerasa gak enak gitu kan. Cuman karena sekarang kebutuhan juga gue harus main basket terus segala macam. Berarti aja ya kan. Bisa, sekarang memang tetap bisa nge-shoot, cuman ya memang kalau dilihat-lihat mungkin berbeda dengan cara nge-shoot orang lain. Misalnya kayak, bang kalau nge-shootnya gitu sih bang kalau ini kadang ada yang komen gitu, ya bukannya gue pengen kayak gitu, tapi emang keadaan gue membuat gue seperti itu. Nah lu nggak tahu kan? Iya bener, lu nggak tahu kan, lu nggak tahu kan. Gue juga pengennya yang kayak pemain NBA anjir. Bagus banget. Tapi karena keadaan ya, dia nggak apa-apa lah shooting form juga. Maksud gue gini loh, kalau ngomongin shooting form ya, kadang orang kan nggak ada standar yang bagus gitu. Pemain NBA juga kita lihat oke, dia bagus, cuman kan beda-beda ada aja ya. Ada aja yang beda kan. Marian bahkan kayak gitu. Yang penting kan masuk. Beda kelas. Iya. Yang penting kan masuk. Kalau shooting form mah lihat aja, ambil hikmahnya aja gitu loh sesuatu. Gue mau nanya lagi, gimana tanggapan lu tentang perkembangan sepatu di Indonesia di basket? Berarti lu ngomongin sepatu basket lokal? Sepatu basket lokal. Sepatu basket lokal gue suka banget ngikutin. Gue suka banget sama produknya League sekarang. Oh, League ya. Karena beneran bikin sepatu basket yang jujur aja gue nggak bisa ngatain banget sepatu basket Indonesia karena fans rehardnya banyak. Walaupun gue yang biasa nyoba sepatu lain, yang basket lain gitu, yang nggak enak pun yang misalnya brand luar, gue bisa ngatain lebih parah yang brand luar itu. Kalau brand Indonesia banyak ininya ya? Iya, jadi kayak wah ini sebenarnya nggak enak banget ya, tapi sehalus apa gue bilang ini nggak enak ya?
Nah, tapi beberapa di Indonesia gue suka karena apa, kayak yang tadi gue bilang League Class 2 itu gue suka karena tampilannya dia dapat, terus dia apa yang dibutuhkan buat pemain basket dia dapat, dan dia ngasih tahu kalau lu mau butuh sepatu basket, gue nggak jual cuma harga murah, bukan pemikiran gue bukan harga murah tapi teknologi yang gue juga kasih yang support. sesuatu ya. Iya, gue kasih lu sesuatu nih, Lik. Yang ini gue suka, gue nggak di endorse, gue memang cuman ngapresiasi aja kalau itu sepatu yang untuk buatan lokal itu menurut gue terbaik. Supportnya ada, bahannya ada, bagus gitu ya. Iya. Yang lain juga lumayan bagus, tapi gue paling Pribadi paling tuh suka Elite gitu ya. Iya, tapi gue paling suka kalau mereka bikinnya secepat sepatu lari, artinya lebih banyak gitu. Kalau sepatu lari kan lu cepat lihat kan, Iya. di satu brand, wah anjir ada terus gitu. Iya, keluar terus ya. Tapi kalau sepatu basket kan emang bosen kan, kayak misalnya lu selain brand Adidas, kalau lokal ya kan paling cuman 1 atau 2 artikel per setahun. Iya, lama keluar yang Iya, baru gitu kan. Paling enggak lu peremajaannya dengan warna sih minimal gitu. Jadi kita Setuju. makin banyak nih yang suka, karena kan sepatu lokal selain harganya terjangkau, dan buat yang anak-anak sekolah yang pengen pakai duitnya sendiri ceritanya gitu, nah itu oke banget dia punya beberapa warna, artinya begitu dia beli dia masih dapat gengsi, karena apa, anak zaman sekarang pengen beda Nggak mau sama kalau lu sama kayaknya males terlalu banget dibilang sih. anak panti lah Iya, apa. kayak anak panti. Nggak boleh kan. Jangan dong. Iya, makanya rata-rata kayak gitu, dan gue berharap Indonesia sepatu basket lokalnya ataupun bahkan ada brand-brand lain yang belum terjun ke sepatu basket, cobalah mikirin, banyak kok pasarnya. Iya. Apalagi nih kita habis vaksin, kita hidupin semua lagi basket, gue lihat banyak banget sekarang yang kayak sekolah basket ya. Iya. Akademi dadakan yang banyak. tiba-tiba jadi banyak. Wah, itu gue tunggu banget sih. Gue pengen Indonesia bisa ngalahin Filipina. Amin lah. Bentar lagi juga World Cup di sini kan. Nah, itu udah main batu mudanya loncatan aja kan banget. tinggi-tinggi banget tuh, gede-gede banget. Waduh. Timnas muda masuk IBL gitu Betul. kan, pasti banyak orang yang lebih anak-anak muda gitu yang lebih pengen, gue pengen ini jadi dia, gue pengen jadi dia gitu. Iya, nantinya kita pokoknya nggak mau standar basket kita seperti sekarang, kita harus lebih atas. Lebih naik lah. Kita aja udah mau disusul Vietnam kemarin, iya kan. Filipina sih harus ya. Filipina dulu lah, nggak usah tinggi-tinggi ya. Gue mau nanya nih Kak, Headshot tuh slogannya apa sih? Yang No place for fake shoes. No Wah. place for fake shoes nih. Tadi Menarik. bukan berantemin orang pengguna KW ya. Karena apa? Karena No Place for Fake Shoes itu ya di channel Iya. gua. Oh, oke. Tapi tanggapan lu tentang orang yang lebih memilih sepatu KW daripada sepatu ori? Wah, itu banyak banget tuh. Gimana ya? Lu kayak nyuruh fansnya MU dukung City kan? Aduh, berat ya. Iya, jadi pertama gini, edukasi mental ya kan, artinya kayak lu udah dari awal selalu membanding-bandingkan barang asli dengan yang KW walaupun harganya beda. Kalau kayak gitu lu nggak kena bro, nggak dapetin segmen yang membanding-bandingkan itu. Nah, gua tuh sering banget dapetin kayak tanggapan misalnya pemula, gua pengen tampil pakai Kyrie harganya 600.000. Nah, gue langsung saranin kenapa nggak belinya Ardiles, sepatu lokal atau League atau apalah brand lokal yang harganya mungkin lebih murah, 400.000 sampai 500.000. Tapi itu lu prestisius, artinya apa? Lu beli brand asli, lu menjaga si brandnya itu tetap hidup di Indonesia, dan dia bakalan pasti berangkat lagi bikin sepatu banyak lagi. Iya. Terus lu dapat apa? Lu dapat selain lu dapat pahala tuh menghidupin brand, lu dapat apa? Lu dapat menghargai teknologi orang. Ini League yang lu coba teknologinya kayak gini. Kalau lu coba sepatu KW Kyrie dengan harga 600.000 itu, tampilannya paling yang sangat mirip. Teknologinya. Udah. Kalau sampai mirip banget, itu kebobolan berarti Nike. Nggak mungkin sih. Iya, artinya apa? Pasti ada kurangnya. Entah dia kunciannya sebenarnya, letoy banget nih bahan atas sepatunya, jadi kaki gue goyang terus. Pasti beda. Atau dia tiba-tiba warnanya dipakai 2 kali, kok berubah, dicuci atau apa? Ya artinya gitulah. Pertama lu harus menghargain gitu, dan tanggapan gue untuk orang yang memilih sepatu KW. memilih sepatu KW itu
ya nggak ada salahnya kalau kalian belum sampai berpikir sampai sejauh gua gitu. Nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya. Jadi kayak kalau tapi intinya gini, membanding-bandingkan yang KW yang ini tuh jangan pernah juga. Jadi karena itu tergantung selera lo lagi, dan menurut gua bergayalah sesuai isi kantong lu. Betul. Karena apa? Kalau lu punya duit 500.000, lu mau main di komunitas yang main pakai sepatunya 2 juta minimal, ya lu tunjukin skill lu di situ lah. Karena orang nggak ngeliat lu dari sepatu lu di situ kan, ya kan? Tapi kalau lu bilang yang penting mainnya bang, bukan sepatunya, ya itu berarti bukan segmen kita. Karena apa? Karena lu udah bisa berpikir seperti itu, ya kan? Dan gue cuma pengen mengedukasi, ngasih tahu kalau keunggulan yang asli itu ini. Jangan pernah sampai kalau yang KW-nya begini. Udah. Karena gue nggak peduli, karena yang KW-nya ini sama aja. Misalnya gue beli ataupun gue pinjam dari orangnya beli dari yang sama aja tidak menghargai industri juga kan. Pemalsuan itu kan. Iya. Nih misalnya konten nih. Misalnya motion nih, bikin jersey headshot nih udah bagus-bagus kayak gini. Set. Oke nih. Tiba-tiba ada yang DM gue, bang gue bisa bikin yang sama kayak gini dengan harga lebih murah 50.000. Maksudnya gimana kalau nggak tahu tapi gue bikin? Kecewa nggak? Iya sih, kecewa, nggak dihargai gitu ya. Hargain. Nah gue lebih menjaga itu juga. Jadi jangan tiba-tiba banyak banget yang dukung sepatu lokal tapi lu nggak ngedukung secara material juga. Cuma ngomong. Kalau ngemeng-ngemeng dong. Ngemeng dong gue juga bisa bos. Gitu sih. Jadi kayak ya udah deh. Pokoknya intinya yang lu harus tahu bagian mana atau lu sampai sejauh mana bisa edukasi orang untuk pentingnya mendalami atau mengetahui yang sepatu original. Nah, gue coba bantu dengan teknologi apa atau ada apa aja sepatu original yang bagus. Keren. Terakhir deh. Yes. Sebelum kamu mainin, nanti kita juga ada highlights head shoes pick up. Oke. Terakhir nih. Gokil. Top 3 sepatu basket favorit sepanjang masa dan apa alasannya? Sepanjang masa, yang ketiga gue Jordan 11. Bisa dipakai di luar lapangan, yang pendek, yang tinggi. Bisa di lapangan main basket, lu mau main rasanya empuk, enak. Yang kedua lu di kota ganteng. Jordan 11 di urutan ketiga. Yang kedua Curry 8. Dari 8 yang emas gitu ya. Wah, bebas sih, lu mau warna apa aja selama itu Curry 8 pasti enak. 62 poin Curry pakai itu kan? 62 ya? Iya, gila pakai ya. itu. Makanya gue bilang, gue nggak heran sih. Sepatunya enak banget, lu kayak bisa lari-lari di lapangan sepuas lu tanpa lu ngerasa sakit kayak gitu. Yang belum nonton di channel Head Shoes gua tuh. Gua agak soft selling di situ karena apa ya? Saking nggak bisa nahannya itu sepatu enak banget gitu. Udah itu. Nomor 1 pertama. Nomor 1 gua suka antara 2 sih. Waduh, ya? satu dong, nggak bisa dong. Ya udah, gua suka Jordan 9. Jordan 9. Karena itu sepatu kok 9. Jordan 13. Oh, Jordan 9 tambah 4. Salah. Selesai kan? Enggak. Jordan Apa itu dua-duanya bagus, tapi yang 13 adalah sepatu pertama gua beli di untuk main basket. Jadi dulu kayak masih SD gitu, ada di atas di Pondok Indah Mall, masih Sogo atau Planet Sport, gua lihat di atas gitu. Di saat itu gua minta sepatunya sampai ngerengek. Karena gua lihat keren banget, warna putih terus ada hologram gitu di gambang Jordannya. Pasti lu kalau dapat itu lu di kelas paling enggak diliatin anak SD kan. Iya. Waktu itu Gengsi ya. iya anjir, gue liat wah cakep banget. Dan terus yang kayak udah nyokap gue yang kayak udah ogah-ogahan gitu, salah beli yang kayak gini. Terus gue tetap bersikeras mendapatkan itu dan gue dapet, dan itu sampai benar-benar rusak gue pakai. Sekarang pas udah punya jadi kayak anjir, lu dapetinnya dulu susah banget nih anjir. Karena sejarahnya ya. Lu waktu kecil dulu ngerekeki sepatu. Gue pengen main time zone dulu. Bro, bedanya. Berarti apa tadi? Ketiga? Oke, yang ketiga tadi Jordan 11. Jordan 11. Yang kedua Curry 8 sama Jordan 13. Jordan 13. Itu gue pakai juga masih sekarang empuk main. Masih enak ya? Warnanya gue cuma beli yang pertama gue beli pas SD itu warnanya putih, sekarang gue punya yang putih sama yang warna hitam. Jadi udah oke lah. Udah puas dengan pendapatan dari headset untuk masalah sepatu. Keren.
Oke, thank you banget Jesus Indonesia, Kak Biondi sudah menyempatkan waktu nih walaupun main buat bikin konten bareng kita. Pokoknya buat kalian yang mau nonton review sepatu bisa ke Jesus Indonesia. Siap. Keren banget nih Jesus. Bye, thank you Kak Biondi. Bye tim M.